Tunjuknya tentang wayangan. Sebagai orang Jawa kita tahu dong, wayang antara Pandawa dan Kurawa, antara kejahatan dan kebaikan, dan gunungan di wayang itu melambangkan kehidupan kita ini. Manusia dengan karakternya sama dengan yang ada di wayang. Jadi kalau di wayang itu dalangnya ya sebagai Tuhan, di kehidupan ini ya Tuhan yang Maha Esa yang gak terlihat itu sebagai Tuhannya, dan kita ini wayangnya yang mengikuti takdir. Jadi terserah Tuhan. Tuhan itu mau buang kita, mau matiin atau mau ngasih kita kehidupan, ya itu terserah Tuhan, karena Tuhanlah si empunya kehidupan, si empunya kematian. Kenapa aku ngomong kayak gini? Karena aku baru dapat petunjuk. Petunjuknya apa? Bahwa aku berusaha, ibaratnya ngajarin tentang kesadaran, tentang memperbaiki akhlak, memperbaiki moral. Ternyata tidak semua orang itu mau berubah. Karena apa? Karena orang kalau udah di zona nyaman, dalam keadaan nyaman, dia nggak mau nih merasakan sakit, merasakan susah, merasakan keperihan hidup, nggak mau yang namanya upgrade, nggak mau namanya naik level sebagai manusia. Bagi mereka udah di zona nyaman itu udah yang paling nyaman. Jadi mereka nggak mau naik level sebagai manusia. Jadi yang bisa mengubah manusia itu ya hanya Tuhan aja, melalui alam ini. Jadi Tuhan itu ada satu sifat, yaitu bisa memaksakan kehendaknya kepada manusia. Di dalam Islam kita bisa belajar Asmaul Husna atau 99 nama Tuhan yang mewakili dari sifat Tuhan itu. Karena Tuhan gak hanya Maha Pengasih dan Maha Penyayang, gak hanya sifat adil, gak hanya kebijaksanaan ataupun Maha Memaafkan, tapi ada lagi sifat-sifatnya Tuhan yang kita perlu pelajari, termasuk yang bisa memaksakan, bolak-balikan hati manusia, bahkan yang bisa memberikan hidayah, rahmat itu ya Tuhan yang Maha Esa ini. Tergantung seberapa imannya kita. Karena aku udah membuktikan, mau kita berbuat baik sekalipun ataupun kita itu mau ngasih ceramah kepada orang, tapi kalau orang itu hatinya udah tertutup, akal sehatnya udah tertutup, maka gimana rahmat mau masuk, gimana hidayah mau masuk ke dalam dirinya kalau dia sendiri mematikan hatinya, mematikan akal sehatnya. Jadi aku itu gak bisa mengubah takdir yang akan terjadi. Kenapa? Karena itu udah bagian dari ketetapan Tuhan. Kenapa aku bisa ngomong seperti itu? Karena aku itu melakukan segala sesuatunya ini, yang kulakukan sekarang akan berkaitan dengan besok, yang kemarin berkaitan dengan hari ini, dan itu pasti. Jadi yang dulu aku lakukan, walaupun dulu terkesan sepele atau gak ada manfaatnya, ternyata di sekarang itu bermanfaat sekali. Sama seperti kalau dulu kita itu menanam banyak kebaikan, banyak kesabaran, banyak tawakal, sering memaafkan orang, ataupun kita sering dizalimi, dijahati, ataupun kita sering mendapatkan perlakuan gak baik, gak nyaman, bahkan dibully, dikucilin. Kita gak tahu nih, oh ternyata di kemudian hari atau di masa depan kita memetik karma baik itu, dan di masa depan itu ternyata oh kita pernah dibully, kita pernah disakiti, kita pernah dikucilkan, ada manfaatnya sekarang. Ternyata bisa kita gunakan sekarang. Untuk apa? Untuk kita itu selalu dijaga oleh Tuhan. Oh ternyata perbuatan kita yang dulu itu hasilnya kita petik sekarang. Gak sia-sia kita itu nabung kebaikan, gak sia-sia kita punya sifat sabar, gak sia-sia kita menanam karma baik. Ternyata hari ini kita memetiknya. Karena apa? Karena kita selalu ingat Tuhan. Dari zaman baula sampai sekarang gak pernah berubah.
walaupun bagaimanapun keadaannya. Dan ini benar-benar aku buktikan, aku mengalaminya sendiri, bukan lagi katanya, bukan lagi hanya teori, tapi aku praktekkan sendiri, aku mengalaminya sendiri. Dan kalau kita itu pengen seperti Musa yang bisa membawa orang-orangnya atau rakyatnya menjadi hidup lebih baik, ya kita harus seperti Musa, belajar tentang ilmu itu dengan kesabaran. Dan kita itu bisa melihat masa depan, kita juga bisa belajar dari masa lalu untuk menentukan kedepannya itu seperti apa. Kalau kita ingin jadi orang-orang pinilih, orang-orang yang punya kelebihan ataupun berjiwa besar, contoh seperti Nabi Muhammad, kesabarannya di dalam kehidupannya, maka dia jadi orang yang punya umat sampai ke detik ini, yaitu apa? Umat Islam. Kalau kita nggak tegaan melihat orang sengsara, orang yang menderita, orang-orang yang nggak bisa lepas dari karma buruknya, kita contoh Siddhartha Gautama, bagaimana dia itu berusaha meninggalkan duniawi untuk berilmu agar dia bisa membantu orang lain untuk bebas dari karma buruk, agar orang itu punya jiwa tenang, jiwa yang merdeka, yang bisa membantu orang lain. Kalau kita pengen seperti Nuh yang bisa nyelamatin gak hanya manusia tapi juga hewan, tumbuhan, ya kita beriman sama Tuhan, kita keyakinan sama Tuhan. Jangan sekali-kali melawan Tuhan, menentang takdir Tuhan. Nasibnya akan sama seperti Gomora, kaum Sodom. Kalau kita nggak mampu belajar Al-Quran atau kita yang lainnya dengan membacanya pakai ruh kita, jiwa kita, kita bacanya pakai artinya, agar kita tahu maknanya apa yang kita ucapkan. Kalau kita tahu maknanya, kita tahu nih apa yang kita baca, apa yang kita niatkan, apa yang kita panjatkan doa kepada Tuhan. Jangan sampai kita ini asal ngomong tapi nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya, sehingga apa? Sehingga sama sekali kita itu nol, kosong, ataupun cuma hafalan. Karena Al-Quran ini miniatur dari alam semesta ini, mencatat semua kejadian yang pernah terjadi sampai ke sekarang. Yang ada itu sama, plek-ketiplek. Kita ini hanya mengulang aja. Kalau kalian nggak percaya, lihat aja setiap pergantian presiden di Indonesia pasti akan kisruh, pasti akan huru hara, apalagi sampai menumbalkan nyawa. Kenapa? Karena setiap orang nggak pernah mau belajar. Seandainya Gus Dur ataupun Habibie mau lebih keras, mau disiplin, mau lebih kejam untuk memberantas orang-orang yang jahat, orang-orang yang gak baik, orang-orang yang korup, orang-orang yang gak bener, mungkin keadaan Indonesia gak seperti sekarang. Tapi Gus Dur dan Habibie ini lebih suka memilih mengalah daripada ada pertumpahan darah. Padahal setiap kita mau memperbaiki sesuatu, memang harus ada pengorbanan, memang harus mengalami yang namanya huru hara, kejadian alam. Kita nggak bisa menghindari itu. Karena apa? Karena pada kenyataannya orang Indonesia nggak mau berubah. Kenapa hanya Indonesia ini yang gembar-gembor megatrust? Karena hanya di Indonesia nih yang mayoritas Islam, tapi kelakuan orang Islamnya nggak sama seperti yang ada di Al-Quran, nggak sama seperti Muhammad. Mereka itu hanya Islam KTP-nya aja. Contohnya haram untuk ngambil hak orang lain, ya tetap korupsi, ya tetap begal. Kalau sudah dilarang dalam Islam itu untuk berbuat zalim, tapi mereka masih melakukan. Kalau dilakukan ditulis, jadilah pejabat yang amanah, yang baik, yang adil, yang patut dicontoh, diteladani oleh orang. Tapi enggak, pada kenyataannya mereka hanya Islam KTP aja. Kelakuannya sama seperti Dajjal, sama seperti setan. Enggak kira
Kristen, Hindu, Buddha, banyak yang seperti itu. Hanya omongannya aja yang bertuhan, tapi kelakuannya lebih ke setan, lebih ke buto ijo, rahwana. Dan ini gak bisa diubah. Contohnya apa? Banyak sudah orang yang menasihati. Gak cuman aku pakai video, ada Buya Sakur, ada Yanuddin Embiet, dari zaman Baula itu ada. Tapi karakter sifat orang Indonesia sendiri yang gak mau berubah, gak mau memperbaiki diri, gak mau keluar dari zona nyaman. Bagi dia punya mobil, punya uang banyak, punya perempuan banyak, jadi tukang korup, jadi pemimpin yang gak adil, gak bener. Itulah duniawinya, itulah dunianya sendiri yang dia bangun. Mereka menuhankan diri mereka sendiri. Mereka lupa sama Tuhan. Kapan aja mereka itu bisa mati, kapan aja mereka bisa sakit, mereka kapan aja bisa mati sandang pangan dan rezekinya, kapan aja mereka itu bisa yang namanya hilang di telan bumi. Gak perlu nunggu bertahun-tahun, bisa dalam 1 detik hilang di telan bumi kalau Tuhan berkehendak. Ini kenapa Indonesia yang selalu digaungkan Megatrust, karena orang Indonesia sendiri mayoritas yang beragama, apalagi Islam, yang keluar dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Banyak sekali yang sudah nggak tahu hak dan batil, nggak tahu mana orang yang baik dan mana orang yang jahat. Semua dijadikan satu. Malah banyak sekali mayoritas orang Indonesia pendukung dari kejahatan, pendukung dari kezaliman. Gak bakalan bisa dapat hidayah, rahmat, syafaat, karena mereka sendiri yang menutup pintu hati mereka dan akal sehat mereka. Kalau sekarang mereka jadi orang tua ataupun anak yang durhaka, nanti keturunannya pun akan sama seperti itu. Kalau sekarang anak-anaknya jadi anak nggak tahu balas budi, sampai generasi yang akan datang ya seperti itu. Kenapa? Karena mereka nggak ngajarin ke anak-anaknya bagaimana berkelakuan baik, bagaimana akhlak yang baik, moral yang baik. Ini kenyataan dan ini fakta. Jadi kalau kalian mau meramalkan masa depan, mau meramalkan masa lalu, mau meramalkan sekarang, pastikan belajarnya dari kenyataan, dari perbuatan manusia. Gak perlu jauh-jauh, kembali ke Al-Quran. Baca Al-Falaq, baca Al-Fatihah, baca Anas, baca ayat kursi bersama artinya. Kalau kamu belum mengenal dirimu sendiri, atau kamu belum mengenal ruh diri sendiri, belum mengenal Tuhan yang menciptakan kehidupan dan kematian kita,